Karena kalau kita sudah tertanam di alam bawah sadar, yang kita inginkan itu sudah menjadi bagian hidup kita dan akan datang ke kehidupan kita. Mulai sekarang anak-anak kita ajak, kita didik, kita gerakkan untuk senantiasa berimajinasi terhadap apa yang dia impikan. Dan itu di sekolah ternyata tidak diajarin. Ini aja lah, biar gampang ya ke anak-anak kita. Kasih majalah aja, apa yang kamu pengen suruh tempelin di kamar-kamarnya. Oke. Biarkan itu jadi vision board mereka. Vision boardnya Iya, mereka ya. mau jadi astronot, mereka mau jadi apa, biarin. Jangan jadi astronot, bapak aja cuma tukang cilok. Jangan pernah bilang kayak gitu. Sama-sama setting goal, tapi kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang nggak berhasil? Apa yang menyebabkan? Kurang detail. Kurang detail. Kalau udah detail berarti pasti masuk ke bawah sadar dan pasti akan geser ke gerakan, tindakan. Kayak gini, misalnya Mas Hendra ya, saya kemarin kayak gini nih, ini saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta, saya senangnya kasih contoh fakta ya. Saya bilang ke Rosa, kita kan anak-anak ini soalnya masih belum beres, ya udah kita duluan karena mau ngejar live stream kan kemarin malam. Nah, terus saya cerita ke Rosa, oh tadi ngelihat, saya asalnya nggak mau yang namanya Alphard tuh, nggak mau, waste the money, nggak worth it. Ya, nggak buat saya tuh nggak. Nah, pas kemarin di Bandung pas mau ke rumah Maharani, Dede bilang gini, saya ngelihat Alphard 2024, oh keren, depannya, nah sekarang kalau itu saya pengen, tahu nggak, sejalan-jalan saya yang melihat Alphard. Karena kalau kita sudah tertanam di alam bawah sadar, yang kita inginkan itu sudah menjadi bagian hidup kita dan akan datang ke kehidupan kita. Kalau kita detail, maunya apa? Iya. Udah nanti itu kalau kita sering ngelihat ya gitu, ini itu mereka itu udah jadi bagian hidup kita. Mereka menunggu kita. Parkir tiba-tiba lihat, di tol tiba-tiba papasan. Wah, itu bukan papasan lagi, kayak pasar. Kemarin itu dari Bandung Jakarta, ya misalnya cari ngelihat apa 1, 2. Bener banget tuh. Ini bueng. Dia bilang, kok sekarang jadi apa dan miliarnya? Gara-gara ngomong, aku pengen. Kayak gitu. Kalau kita detail, itu sudah jadi bagian dari hidup kita. Udah jadi tertanam, jadi harus itu. Contoh detail misalnya, Mas. Contoh detail misalnya kita pengen Alphard gimana coba? Nanamnya gimana? Saya tuh, kan tadi, saya mah kan nggak seneng, saya bilang, saya senengnya generasi pertama sama generasi sekarang yang paling baru. Nah, yang dilihat apa? Generasi pertama sama generasi paling baru. 2024 sama generasi pertama 2015 ke bawah. Nah, saya jarang malah yang generasi kedua yang disebut Alphard Transformer itu jarang ngelihat. Nah, makanya kan harus tahu detail gimana. Oh, saya mah nggak seneng yang generasi kedua. Generasi kedua itu seperti apa? Nah, saya pengennya apa? Oh, saya pengen Alphard ya, misalnya hitam ya tahun 2012, 2013. Atau misalnya kalau mau sekalian 2024. Nggak mau 2023 sampai 2015. Karena saya nggak begitu seneng yang Transformer. Kayak gitu. Tahu jelas yang saya pengen tuh jauh, yang gimana-gimana. Detail itu begitu ya? Iya. Meskipun belum ada uang di dompet? Belum ada uang di dompet, uangnya masih kurang banyak. Masyarakat mau nyumbang. Maksudnya kan ketika kemudian digeneralisir ke teman-teman yang kemudian memang dia kondisinya masih menengah ke bawah begitu, Mas. Dia kan, aduh, tapi uangnya dari mana ya? Pekerjaan aja masih nggak jelas, tapi keinginannya Alphard, begitu kan? Itu yang harus dilakukan apa? Jangan melihat reality. Jangan melihat reality. Iya, sebenarnya reality itu di sini. Yang kita lihat itu hasilnya. Nah, orang terlalu melihat hasilnya, tapi tidak melihat pembuatannya di mana. Itu semua dibuat di sini loh. Reality itu semua di sini. Makanya, untuk mengganti seseorang, itu reality seorang, kita harus mengganti personality seseorang. Person reality. Personalitinya terganti, karakternya terganti, maka realitasnya pun terganti. Bisa ganti personality seseorang, karakter seseorang, maka hidupnya bakal berubah. Serius. Karakternya akan berubah. Oke. Nah, kalau misalnya pesannya Mas Hoke terhadap teman-teman kita yang memang lagi banyak masalah, hidupnya susah dan dia akan menyerah, terhadap orang-orang yang akan menyerah itu apa? Jangan nyerah lah. Saya dulu pernah nyerah. Saya untung diselamatin sama anak umur 17 tahun dari Singapura. Gimana ceritanya tuh?
Iya, yang saya cerita, yang itu saya taunya dia... Usia 17 tahun? Ya, saya ngelihat kok anak ini bisa umur 17 tahun begini, dia ngomongin masalah gol. Akhirnya saya tadinya mau beli pistol buat nembak diri sendiri, duitnya aja nggak punya. Yang cara cara paling efektif, paling murah, yang nggak sakit bunuh diri itu apa katanya? Pistol katanya. Pas ngelihat harga pistolnya $300, maka belilah. Akhirnya nemu si Jongpun itu. Jompun namanya? Jongpun. Peng Jun. Oh, Peng Jun, sorry. Peng Jun. Orang Malaysia. Nah itu, gara-gara dia. Saya tahu nggak, setelah saya berhasil, saya dari Amerika ke Malaysia ikut workshop dia untuk apa? Untuk bilang makasih. You changed my life. Makanya saya pengen kayak gitu, gara-gara lu hidup gua rubah. Saya pengen dapat gelar itu. Iya. Seperti saya beli ke si Peng Jun itu. Gara-gara lu hidup gua rubah, yang tadinya saya harus bunuh diri. Saya pengen orang bilang ke saya gitu. Itu pejuang kemanusiaan. Saya pengen gitu. Kalau gara-gara lu hidup gua rubah. Gara-gara lu hidup gua nggak jadi bunuh diri. Nah itu. Berarti mulai sekarang, karena kita sudah paham ilmunya, Mas Oke. Mulai sekarang anak-anak kita ajak, kita didik, kita gerakkan untuk senantiasa berimajinasi terhadap apa yang dia impikan. Dan itu di sekolah ternyata tidak diajarin. Ini aja lah, biar gampang ya ke anak-anak kita. Kasih majalah aja, apa yang kamu pengen suruh tempelin di kamar-kamarnya. Oke. Biarkan itu jadi vision board mereka. Vision boardnya Iya, mereka mereka mau jadi astronot, mereka mau jadi apa, biarin. Jangan jadi astronot, bapak aja cuma tukang cilok. Jangan pernah bilang kayak gitu. Gitu kan, asal kita dari mana itu bukan masalah. Kita mau kemana itu yang jadi bermasalah. Kalau kita mau kemana kita dihalangin banyak orang, misalnya orang jangan mimpi tinggi-tinggi, nah, akhirnya kita apa? Jadilah kita masa lalu kita, yaitu orang tua kita. Itu kan dipraktekin juga sama John F. Kennedy ketika dia pengen jadi presiden di Amerika Serikat kan. Dia tempel di dinding kamarnya, Gedung Putih gitu kan. Bangun tidur, ya kan, terus kemudian mau tidur. Wah, gara-gara lihat itu kan, wah ini harus banyak baca nih. Aku nanti duduk di situ, cari temen yang banyak. Saya dulu pernah punya foto Tony Robbins. Oke, Tony Robbins lagi di kayak seminar gitu, 15.000 orang. Saya tempel tuh. Seminggu kemudian saya diundang untuk bicara di depan 5.000 orang. Saya tempel. Gitu. Vision board. Menggerakkan nih Mas. Iya. Nah itu saya latih ke anak-anak saya. Makanya anak-anak saya tidak ada satupun yang mereka tempel tidak terpenuhi. Mereka pengen apa terpenuhi. Xbox, apa-apa, semua kepenuhi. Uangnya bukan dari saya, uang mereka sendiri. Oke. Mereka cari apa istilahnya, dapat sendiri uangnya. Tidak dikasih ayahnya. Enggak, ya? bukan dari saya. Didik anak-anak kita seperti itu, terus berimajinasi, terus belajar ngegambar, walaupun gambarnya cacing kremi. Bodoh amat, pokoknya dia ada imajinasi. Nah itu. Nah, apa hal yang paling ajaib soal uang datang ke Mas Oke? Yang paling ajaib itu kira-kira yang susah dilupakan Mas Oke dalam konteks menarik uang tiba-tiba datang itu sampai tahap ini tuh kira-kira pas mengalami kejadian apa sih Mas Oke? Saya itu yang paling nggak pernah saya lupakan itu titik balik di tahun 2008, di mana saya punya $550, $500 saya sedekahkan. Itu ya. Dari situ, itu titik balik saya. Saya nggak pernah bisa ngelupain itu. Karena kalau saya nggak melupakan, kalau saya nggak ngelakuin itu, saya nggak mungkin ada di tempat saya saat ini, jujur. Itu jujur sejujur-jujurnya. Kalau nggak nyedekahkan $500 itu? Saya nggak akan ada di sini sekarang. Itu disedekahkan di siapa? Ke mama. Saya bilang gini, Ma, ini ada $500. Kasih ke siapa aja, bagi-bagiin, nanti sisanya mama. Gitu. Ya, oke. Anak saya umur 9 bulan pada saat itu. Ya. Butuh susu, butuh diaper, saya cuma ngambil $50. Kemarin aku 15 juta, yaudah nanti selesai podcast 20 juta. Iya. Itu bener-bener merinding. Itu saya itu nggak pernah. Kalau ditanya ya, buat Mas Oke yang momen yang paling berharga di saat uang datang mana?
momen itu. Serius. Tanpa itu masuk ke nggak sampai di titik ini gitu ya. Nggak ada di sini. Jujur, saya nggak akan ada di sini tanpa momen itu. Karena pada saat itu, saya itu udah 2 tahun, hampir 3 tahun, dari 2005 semenjak bangkrut, nggak pernah punya uang di atas $100, nggak punya. Saya kerja serabutan. Baca buku ini, itu. Sholat, apa, semua itu sudah saya lakukan semua. Itu disuruh ngebenerin rem tetangga, rem mobil tetangga. Sama transmisinya suruh diturunin untuk diganti. Saya dibayar $550. Langsung ke mama. Ma, ini ada rezeki $550, sok 500-nya bagi-bagi ya di Indonesia. Sisanya buat mama. That's it. Tanpa itu saya nggak ada di sini. Makanya dari sampai sekarang saya kebiasaan ngosongin 90% dari pendapatan saya. Saya udah kebiasaan, saya nggak takut. Nah itu terus titik baliknya itu seperti apa yang dialami oleh Mas Oke gara-gara ngasih $500 itu ke mama tuh? Nah, dikasihlah jalan. Penjun itu. Diajak? Enggak, ke perpustakaan. Akhirnya saya memutuskan apa? Untuk ikut seminar. Ikut seminar, ngejual cincin yang dikasih mama anak. Jadi waktu SMA itu yang laki-laki dikasih cincin, yang perempuan dikasih gelang. Nah itu cincin itu dipakai-pakai sama saya sampai ke Amerika. Yang lainnya saya pound itu tempat gade lah, gitu. Saya jual ke tempat gade, dapat buat bayar seminar Les Brown $159. Itu dijualnya itu hampir 300 lebih. Nah, yang sisanya saya pakai bensin. Beli roti gemblongan segini, saya sehari makan satu. Makan satu. Itu perjalanan itu lebih dari 24 jam. Saya nyupir mobil. Tidur di tempat parkir, tidur di rest area. Sampai di tempat seminar, saya tidur di lapangan parkir. Itu dari situ titik balik saya. Karena $550 itu. Apa responnya mama pada saat dikasih uang segitu? Mas ada lagi? Ada. Karena tahu hutang saya gede. 4,3 M. Karena tahu hutang saya gede. Tapi Mas kan masih ada? Sebelum ngelepas uang itu kan memang sudah ada kepercayaan ketika aku ngelepas uang segini, pastilah nanti. Nih, kenapa dasarnya? Nah itu masalahnya, dasarnya. Dasarnya saya ngelepas uang itu apa? 2023. Saat saya umur 23, saya punya restoran pertama di Amerika. Restoran itu berhasil. Uang itu saya tuh bam sebelum berhasil. Ya pas di saat membangun, sedekah apa? Wah, mama jajan. Usaha saya naik. Tapi di saat saya hitungan di 2004, 2005 itu habis semua. Saya mengulang apa yang sudah pernah berhasil di saya. Padahal saya nggak ngerti yang namanya loa, nggak ngerti apa. Saya hanya ngerti kalau saya takut sama uang semakin jauh dari saya. Tapi kalau saya nggak takut sama uang bakal datang ke saya. Saya ini analogi anduk basah. Kalau anduk kita peret terus, airnya kering airnya. Tapi kalau anduk nggak kita peret, biarin keringnya lama. Terus. Tapi kalau digini, semakin digini, habis itu sedotan aja. Semakin digini, semakin nggak ada udara. Tapi gimana Mas dengan apa? Kadang kan kita punya dendam, tapi dendam yang positif itu. Itu untuk kemajuan itu menurut Mas Oke bagaimana? Misal kita disakitin. Yang namanya dendam is dendam. Dendam nggak boleh buat saya. Misalnya, wah lu pernah ngehina gua, lihat gua buktiin gua bakal sukses. Nggak. Bukan. Jangan jadiin motivasi yang gitu, walaupun gimana itu dendam itu negatif. Cari inspirasi. Ya. Jadi kebiasaan memberi, kebiasaan bersedekah, ternyata itulah yang bisa mengubah hidupnya Mas Oke. Dan itu juga terjadi ke teman-teman yang lain gitu. Cuman butuh nyali mungkin ya. Nyali, rasa takut. Jangan takut ke uang. Kalau kamu nggak takut ke uang, kamu nggak akan takut ke apapun.
Bukan misalnya wah akhirnya jadi kita hidup asal-asalan, bukan. Saya pernah curhat sama seorang trainer gitu ya, Mas Hendra. Tahu nggak? Ternyata banyak trainer itu yang ngajarin teori berbagi itu dia sendiri nggak nerapin. Mas. Oke. Coba. Oh, ini yang 150 juta. Ini 150 juta lagi bulan ini doang. Udah 300 juta. Buat ngasih. Sudah 300 juta ya. Ada bukti-buktinya. Saya itu walk the talk. Oke. Ngomong apa yang dikerjakan. Nah. Just jangan walk. Talk, not walk. Ya kalau mengerjakan, ngomong apa yang belum dikerjakan, vibrasinya mesti kita nggak dapet. Buat apa, Mas Hendra? Ngapain ngomong kosong? Kayak gitu. Iya. Saya semua ada bukti, semua itu. Saya di data, semua itu. Saya berdasarkan data, apa-apa itu. Misalnya, Mas Oku ngomong sedekah tapi nggak pernah sedekah, nih ada buktinya. Silakan lihat semua transferan saya. Esensi dari Loa itu apa sih, Mas? Esensi dari Loa, karena di kontennya Mas Oke yang dulu-dulu itu mayoritas tuh Loa semuanya. Loa semuanya. Karena itu yang orang tahu. Loa itu hanya kaca apa? Kulitnya doang. Yang disebut Loa itu kulitnya doang. Belum kan law of attraction, law of wisdom, law of detachment, law of attachment, law of the give, banyak. Loa itu hanya karena apa? Kenapa bisa terkenal Loa? Karena film The Secret. Karena The Secret. That's it. Karena The Brian. Dan itu nggak itu hanya dikasih buku The Secret, film The Secret itu marketing. Marketing bukan tentang ilmu Loanya, marketing untuk apa? Untuk seminar, untuk buku-buku selanjutnya, untuk kelas-kelas selanjutnya. Itu kayak gitu. Yeah. Nah ini mumpung ketemu nih, nanti itu mungkin nggak kelasnya sebenarnya Mas Oke itu bisa dikerjakan, dihelat, tidak hanya di Jakarta. Jadi karena banyak yang, Mas, tolong dong Mas, kapan dong Mas di kota ini? Kita di mana-mana. Kita nggak selalu di Jakarta. Kita itu di Semarang, di Jawa, di Jogja, di Jawa, di Jogja lagi, di Jogja, di Surabaya, di mana? Kita di mana? Yang belum kita itu ke luar Pulau Jawa belum. Oke, berarti supaya ini menjadi sebuah kesadaran kolektif, nanti setelah di Jakarta bisa kita create di kabupaten kota lain ya Mas ya? Bisa, kita selalu gitu. Kita selalu gitu. Kita kan kemarin sebelumnya di Semarang, terus kemarin di Cirebon, terus nanti pernah di Surabaya gitu. Kita sering, jujur aja, kita seringnya di Jogja. Kenapa di Jogja? Kita ngerasa nyaman seperti rumah kita sendiri. Bener sih. Kalau udah ke Jogja itu udah aja, kita nggak mau kemana-mana gitu. Senang di Jogja gitu. Padahal kita bukan orang Jogja, nggak ada yang orang Jogja. Gitu ya? Nggak ada, cuma papa doang orang Jogja. Kita semua ini Jakarta, ini Bandung, ini mana Bali. Kita seneng, nggak tahu, kita seneng ke Jogja. Mungkin welcome ya, vibrasinya beda gitu kalau Jogja. Bener. Seneng gitu. Kita di mana-mana, kita itu kemana-mana gitu. Dan saya itu nggak peduli mau yang ikut 5 orang, mau yang ikut 500 orang, bodo amat saya itu. Saya lebih baik mensukseskan 1 orang daripada harus ngebantuin 500 orang. Iya bener sih. Saya nggak peduli yang berapa orang yang datang, saya itu nggak peduli. Di kelas itu kan nanti katanya di endingnya itu ada yang namanya sedekah berjamaah. Itu apakah kemudian ditentukan nominalnya atau mereka sukarela aja Mas Oke? Ada triknya nanti. Ada triknya. Oke. Iya, ditentukan harus 10 juta seorang. Enggak lah. Tapi ada triknya nanti. Ada surprise Ya. Jadi teman-teman yang belum daftar acara di Jakarta nanti tanggal 18 Februari, silahkan secepatnya ya. Tapi tenang, karena tidak ada batasan peserta katanya Mas. Nggak ada. Oke, gitu ya. Mau 300 mau berapa sikat juga gitu ya Mas saya ya. itu orangnya. Baik. Yang paling terakhir Mas Oke, sebelum nanti teman-teman yang mungkin bisa memberikan bisa saya wawancara gitu,
Idealnya itu manusia yang menarik uang atau uang yang menarik manusia? Semua yang kita inginkan itu menunggu kita. Menunggu kita apa? Vibrasinya di atas mereka atau sejajar dengan mereka. Jadi bukan kita yang narik, ditarik dari mana? Oke. Nggak ada yang ditarik. Mereka itu menunggu. Uang yang kita inginkan menunggu. Karena udah dibawa sama kita semenjak lahir. Ya, mereka itu menunggu. Kayak trust fund, gitu. Kita sejajar energinya, maka trust fund itu terbuka. Kita ambil. Mereka yang kita inginkan menunggu kita. Tinggal kitanya. Karena selama ini kita di bawah mereka terus energinya. Kalau energinya kita match, maka itu terbuka untuk kita. Jadi yang paling penting sebenarnya vibrasi itu, getaran vibrasi itu. Iya, energi kita itu vibrasi nggak mungkin kalau vibrasinya berbeda, vibrasi kelimpahan kita berasal dari vibrasi kekurangan, nggak mungkin match, nggak akan mungkin. Semua vibrasi dikontrol pakai apa? Pakai pikiran semuanya. Banyak mikirin macam-macam, udah vibrasi kita turun. Oh iya. Karena menjudgment gitu ya. Iya. Coba aja Mas Hendra ngegosip, pikirannya turun. Tapi coba Mas Hendra ngomongin bisnis, vibrasinya naik. Iya. Nah, Mas Oke jarang nonton TV juga berarti ya? oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Semenjak miskin sampai sekarang, TV punya, tapi nggak pernah nonton berita, nonton film paling. Netflix paling. Netflix ya? Ya, paling kayak gitu. Nggak pernah, nggak tahu sekarang wakil presiden siapa, nggak tahu. Wakil presiden Amerika saya nggak tahu siapa namanya. Nggak tahu ya? Taunya perempuan. Itu. Oke. Apalagi Indonesia siapa sih wakil presidennya? Saya juga nggak tahu, lupa. Kalau presidennya Pak Jokowi. Karena nggak pernah muncul. Iya, kalau wakil Pak presiden Ma'ruf nggak pernah muncul. Oh, nggak tahu. Nah, Orang pada lupa. iya makanya kan, saya nggak tahu waktu pemilihannya pun nggak tahu. Iya. gitu. Iya. Dan tidak tertarik ya jadi politisi apa begitu ya? Enggak, yang nawarin banyak tapi nggak mau. Nawarin banyak ya? Oh, alasannya kenapa? Nah, nggak mau lah. Nggak mau. Saya nggak mau, pengen hidup bebas itu. Politik is divided, business is united. Ya? Iya. Kalau politik nanti makan friend aja dimakan. Betul. Tapi kalau di bisnis kan teman ditolong. Iya, Nah, Mas kayak ya. gitu. Baik, Mas Oke, terima kasih Sama-sama. banyak atas waktunya siang hari ini. Kita nanti akan ketemu sama sahabat-sahabat semua yang merindukan Mas Oke dari banyak tempat, begitu ya. Terus sehat dan terus menginspirasi kita semua ya, Mas Oke. Amin. Ya. Makasih ya, Mas Hendra ya. Yo.